Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam setiap agama itu ada ritual, dan salah satu ritualnya adalah puasa. Tidak hanya sekarang, tetapi zaman dulu pun, zaman Yesus pun yang namanya puasa ada. Dalam perjanjian lama juga ada. Pertanyaan murid-murid Yohanes tadi juga tentang puasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami berpuasa? Saya mencoba merenungkan ini. Sebetulnya yang dipikir oleh orang-orang waktu itu bertanya kepada Yesus, puasa yang seperti apa? Mungkin karena saya hidup pada zaman sekarang, maka saya menafsirkannya juga zaman sekarang. Puasa itu berkaitan dengan dipahami secara kasar, secara sederhana. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka yang terjadi secara sederhana adalah tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan kalau zaman itu tidak boleh melakukan ini dan itu. Artinya seputar larangan. Nah, kalau puasa hanya sebatas dipahami itu, maka orang takut berbuat sesuatu yang melanggar saat-saat puasa. Coba saja Bapak Ibu, kalau konteks sekarang berpuasa, puasa kita itu kan sangat enteng ya, sangat ringan. Itu pun juga banyak yang bobol, artinya banyak yang tidak melakukan dengan alasan apapun. Lalu orang membuat pembenaran diri supaya dipahami bahwa saya bobol berpuasa. Nah, kembali pada pertanyaan-pertanyaan orang-orang murid-murid Yohanes tadi. Barangkali mereka memahami seperti itu, tapi esensinya lupa. Maksud dan tujuan puasanya lupa. Sama seperti kita. Maksud dan tujuan puasa itu apa? Karena melulu pada hal-hal teknis yang seringkali dipegang. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Aturannya begini, aturannya begitu. Yesus merombak pikiran mereka. Bukan pertama-tama puasa itu dipahami tidak ini dan tidak itu. Tapi lebih dari itu, maka Yesus mengubah cara mereka dalam berpikir dan bersikap. Oleh karena itu, Yesus memberikan perumpamaan ataupun pengajaran mengenai anggur. Anggur itu tidak bisa dituangkan dalam kantong yang lama. Anggur harus dituangkan dalam kantong yang baru. Demikian juga soal menambal kain, tidak boleh kain yang lama. Itu mau mengatakan siapa, apa, tentang apa. Mau mengatakan anggur baru itu adalah Yesus sendiri. Yesus tidak bisa diletakkan dalam hukum lama, dipaksakan dalam hukum lama, hukum Taurat. Yesus membawa hukum yang baru, hukum cinta kasih. Maka persoalannya bukan tidak boleh ini, tidak boleh itu.
Persoalannya bukan hal-hal yang dalam tanda petik receh seperti itu. Persoalannya adalah, maukah menerima anggur baru? Maukah menerima kain baru? Dan siapa itu? Yesus. Maka permenungan untuk kita adalah bagaimana tujuan apapun ritual kita, ritual keagamaan yang tadi saya sebut adalah puasa, muaranya adalah makin percaya kepada Kristus, makin mengakar pada Kristus, dan Kristus itulah yang mengubah hidup kita, membaharui hidup kita. Bukan Yesus yang harus menyesuaikan kita, bukan pandangan-pandangan kita yang Yesus harus menyesuaikan pandangan kita, tapi hidup Yesus sendiri, ajaran-ajaran Yesus sendiri yang diletakkan dalam hidup kita, dan itu yang kita harus membaharui terus menurut ajaran Kristus itu sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.